Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani bagi kita semua. Sarapan kita kali ini saya beri judul Berita tentang Natal. Hari-hari ini umat Kristiani di seluruh dunia sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang biasa kita sebut dengan hari Natal. Saudara, apakah arti Natal bagi kita? Yaitu sukacita yang besar, sebab telah lahir bagi kita seorang juru selamat yang akan membebaskan kita dari segala dosa. Sebagai bukti kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah ayat yang sangat kita hargai dan kita hafalkan, mulai masih dari sekolah minggu sampai orang-orang dewasa, sebab kita merasakan Allah begitu peduli kepada kita orang-orang yang berdosa ini. Saudara, bermula dari kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa sebagai akibat dari tipu daya iblis yang memakai ular sehingga mereka melanggar perintah Allah, sehingga terputus hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi Allah tidak membuang manusia begitu saja. Kasih Allah kepada manusia sangat besar. Allah mempunyai rencana yang indah bagi manusia. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbicara tentang perempuan yaitu Hawa dan keturunannya yang lahir di kemudian hari yaitu Yesus yang akan menghancurkan kepala si ular atau iblis ini, dan telah digenapi dengan kelahiran Yesus serta salib yang membawa kepada kemenangannya. Menghancurkan kepala ular dengan darah Yesus yang tercurah. Dosa dihapuskan melalui pengorbanannya. Yesus menang, iblis dikalahkan, dan dalam 3 hari dia dibangkitkan, bukti bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dan salibnya dipulihkan, beralih dari hukum dosa yaitu maut kepada kehidupan yang kekal. Dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi menubuatkan tentang kelahiran Yesus, sengsaranya, kematiannya, dan kebangkitannya. Di antaranya adalah Nabi Yesaya. Mari kita baca di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan telah digenapi dalam Matius 1 ayat 23 yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Juga Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 2
dikatakan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala." Yang permulaannya sejak purbakala artinya kelahiran Yesus yang juga disebut Mesias itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, mulai dari Nabi Musa sampai Zakaria. Bahkan Allah Bapa sendiri telah merencanakannya. Setelah kelahiran Yesus, para malaikat memberikan berita tentang Natal ini kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya di padang. Kita akan baca dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Para gembala datang kepada bayi Yesus dan menyembah Dia dengan sukacita. Juga kita tahu orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah Yesus dengan sukacita dengan membawa persembahan-persembahan yang berharga. Simeon dan Hana, orang yang benar, saleh dan saleh, menanti-nantikan Mesias yang telah dijanjikan itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus serta menggendongnya, mereka merasakan damai sejahtera, sebab mereka telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Kita akan baca dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, para rasul, para umat Tuhan mula-mula yang juga disebut gereja mula-mula, mereka telah menyebarkan berita tentang Natal ini, yaitu berita kesukaan, berita keselamatan sampai meluas. Bagaimana dengan kita? Umat Tuhan di akhir zaman ini, yaitu gereja akhir zaman, sudahkah kita memberitakan berita tentang Natal ini, yaitu berita keselamatan, berita kesukaan kepada sekitar kita, kepada keluarga dekat kita, kepada kota kita tercinta? Mari melalui bibir kita, melalui perbuatan kita, melalui doa-doa kita yang disertai dengan air mata, kita sebarkan berita tentang Natal ini, berita tentang kesukaan dan keselamatan ini sampai Tuhan Yesus datang. Janjinya, Tuhan akan menyertai kita. Amin.